Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali akan melanjutkan untuk renungan dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 3. Dan saya beri tema kasih anugerah dari Allah. Saudara, tidak semua orang bisa ataupun mau untuk menerima bantuan ataupun kebaikan dari orang lain. Karena mereka merasa diri mereka lemah ketika dibantu. Mereka merasa mampu untuk melakukan dengan kemampuan ataupun kekuatan diri mereka sendiri. Nah, bangsa Israel pun demikian. Mereka itu sulit untuk menerima anugerah. Mereka mengandalkan kekuatan diri dan juga kemampuan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Bahkan mereka itu berusaha melakukan itu melebihi dari ketetapan dari hukum Taurat tersebut. Nah, apa yang tercatat di dalam hukum Taurat itu mereka jabarkan lagi dengan begitu terperinci. Mereka memiliki catatan-catatan yang disebut dengan Talmud dan juga Mishnah. Dan tulisan-tulisan ini jumlahnya itu mungkin bisa ratusan kali lebih tebal daripada kitab Taurat itu sendiri. Nah, dengan mengejar untuk melakukan hukum secara terperinci pun, Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu untuk melakukan Taurat itu secara utuh. Karena memang pada dasarnya manusia itu tidak mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan dari Tuhan kita. Lalu ketika manusia tidak mampu melakukan apapun yang Tuhan tuntut dari mereka, apakah lalu kemudian manusia itu semuanya akan menjadi binasa? Nah, justru disinilah letak pentingnya kasih anugerah dari Allah kita. Kita tahu bahwa kita manusia terbatas dan kita tidak mampu untuk melakukan bahkan satu pun ketetapan yang Allah berikan. Maka itulah Allah menyediakan kasih anugerahnya melalui Yesus Kristus. Yesus yang dengan taat dan setia melakukan kehendak Bapa di surga, dan dialah yang mewakili bahkan menggantikan manusia untuk menjalani tuntutan Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan inginkan. Dan kemudian setiap kita yang beriman kepadanya, kita akan mendapatkan kasih anugerah dan juga keselamatan. Konsep keselamatan melalui iman ini yang berdasarkan anugerah bagi bangsa Israel itu merupakan suatu konsep yang sulit untuk mereka terima, sehingga mereka pun menolak Yesus. Bagi mereka Yesus itu dikatakan adalah sebagai batu sandungan, karena semua pengajaran dan hal yang mereka lakukan itu tersandung oleh pengajaran Yesus. Maka itulah Rasul Paulus begitu terbeban untuk saudara-saudara sebangsanya, agar mereka juga suatu saat bisa mendapatkan anugerah keselamatan ini. Dan Paulus dikatakan selalu berdoa untuk mereka. Kita tahu di zaman ini pun masih banyak orang yang mengandalkan kemampuan sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Memperoleh keselamatan karena perbuatan baik itu merupakan konsep dari dunia yang bagi manusia itu sangat mudah untuk dipahami. Tetapi semua kebaikan dan kemampuan kita justru tidak akan pernah bisa mencapai tuntutan dari Allah. Maka itulah hanya melalui anugerah sajalah kita semua bisa mendapatkan keselamatan. Mari setiap kita pun juga memiliki beban seperti Paulus bagi orang-orang yang kita kasihi, agar mereka ini juga suatu hari mereka mau membuka hati mereka untuk menerima kasih dan menerima anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.